Hanya beberapa poin yang ingin saya tekankan. Untuk memulai, karena saya tahu bahwa berita tentang gempa bumi di Venezuela sudah keluar pagi ini, saya tadi punya kesempatan untuk berbicara dengan Delcy Rodriguez, Presiden sementara. Kami tentu saja sedang menunggu. Kami sudah mulai mengerahkan tim pencarian dan penyelamatan dari Fairfax County, Virginia, dan dari Los Angeles. Akan ada tim lain yang akan kami tambahkan. Itu adalah kebutuhan paling mendesak mereka saat ini, upaya pencarian dan penyelamatan. Mereka memiliki banyak gedung yang runtuh, jadi mereka akan membutuhkan banyak bantuan untuk menggali puing-puing tersebut. Bandara di sana sangat rusak ya, jadi kita harus mengandalkan Departemen Pertahanan untuk mengirimkan sumber daya ke sana. Dan kami juga membantu dengan citra udara, terutama di daerah pesisir, di mana mereka tidak memiliki visibilitas penuh tentang kerusakan atau dampaknya. Itu adalah kebutuhan mendesak jangka pendek untuk 48 hingga 72 jam ke depan. Karena dalam operasi pencarian dan penyelamatan, Anda berusaha mencapai orang-orang selagi masih memungkinkan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Mereka terjebak di bawah reruntuhan. Dan ada negara lain yang juga merespons. Qatar sudah menawarkan bantuan karena kami juga sudah berbicara dengan mereka tadi pagi. Ya, El Salvador juga sudah menawarkan diri dan beberapa negara di kawasan, termasuk Chili dan lainnya, telah menghubungi kami untuk memberitahu dan mewujudkan hal ini. Seiring kami melanjutkan respons ini dengan fase tanggap darurat jangka pendek dan pemulihan, fase kedua tentu saja adalah mengidentifikasi kebutuhan mereka yang paling mendesak dan jangka panjang. Bantuan jangka panjang apa yang akan mereka butuhkan? Kami akan memiliki penilaian yang lebih baik dalam 48 jam ke depan ketika kami sudah berada di lokasi dan saat otoritas Venezuela memperjelas kerusakan pada perumahan, di mana menampung mereka yang tidak punya tempat untuk pergi. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu memulihkan komunikasi, internet, dan telekomunikasi mereka? Kita juga harus mengelola apa yang kita harapkan sebagai peningkatan dalam sumbangan swasta. Saya bisa membayangkan akan ada banyak orang dari Amerika Serikat dan entitas di Amerika Serikat. Kami sudah menghubungi beberapa lembaga amal utama. Tapi saya tahu, di tingkat lokal, terutama di tempat-tempat seperti tempat saya tinggal, di Florida Selatan, akan ada banyak orang yang ingin membantu, memberikan bantuan, dan kita hanya perlu menemukan cara untuk turun tangan dan memberikan dukungan logistik untuk itu. Selain itu, kami juga telah mengaktifkan tim tanggap bencana kami di Departemen Luar Negeri dan upaya kemanusiaan kami. Itu adalah sesuatu yang telah kami lakukan dengan sangat baik di Jamaika setelah badai itu. Dan itu adalah sesuatu yang benar-benar sudah kami siapkan sekarang. Jadi, saya sudah berbicara dengan Sekretaris Hexet. Departemen Perang akan memainkan peran logistik yang besar di sini, karena mereka memiliki kemampuan untuk mencapai tempat-tempat yang menantang. Saat ini Bandara Caracas rusak, salah satu landas pacunya retak. Tapi Departemen Perang punya kemampuan untuk mendarat. Dalam situasi seperti ini, kita akan membutuhkannya. Jadi, kita punya respons pemerintah yang lengkap. Akan besar, akan cepat, dan akan efektif. Dan tentu saja, kami jelas sedang berkomunikasi melalui kedutaan kami di sana. Saya percaya hampir seluruh tim kami sudah terdata di sana. Dan tentu saja, warga Amerika aman. Poin terakhir adalah, kami tahu ada warga negara Amerika di dalam Venezuela saat ini. Jadi kami juga telah menjalankan prosedur normal yang kami tetapkan, agar mereka bisa berkomunikasi dengan kami jika mereka membutuhkan bantuan atau pertolongan. Dalam kunjungan ini, kami mengadakan pertemuan yang sangat produktif. Saya tahu Anda sering mendengar hal itu, tapi memang benar-benar pertemuan yang luar biasa dengan negara-negara Teluk. Mereka membagikan kekhawatiran yang nyata dan ide-ide penting. Kekhawatiran terbesar mereka adalah mereka benar-benar ingin diberi informasi di setiap langkah selama negosiasi, baik di tingkat teknis maupun politik. Kami menginginkan keterlibatan mereka. Qatar berguna sebagai mediator, tetapi pendapat semua negara tersebut harus tercermin. Kami tidak akan mengambil keputusan atau komitmen yang merugikan kemakmuran, stabilitas, atau keamanan mitra-mitra kami di Teluk. Oleh karena itu, di setiap tahap kami akan membuat sistem komunikasi yang konstan agar mereka tidak mengetahui segala sesuatu dari media. Tanpa bermaksud tidak hormat kepada kalian, mereka harus mendengar langsung dari kami dan terlibat sebanyak mungkin seiring kami melangkah maju. Dan itu adalah sesuatu yang kami bicarakan hari ini. Mereka memiliki beberapa pertanyaan spesifik lainnya. Satu hal yang jelas, sangat jelas bahwa tidak ada dukungan di antara negara-negara Teluk untuk segala bentuk pungutan, biaya atau biaya apapun atas penggunaan perairan internasional. Presiden telah menegaskan bahwa itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan menjadi bagian dari ini. Itu tidak bisa menjadi bagian dari ini. Dia menegaskan hal itu lagi kemarin di Oval Office dalam konferensi pers. Dan saya juga menegaskan kembali poin tersebut yang merupakan pesan yang diterima dengan baik oleh mitra kami di sini ketika mereka mendengarnya juga. Jadi baiklah, mari kita lanjutkan.
Dan Anda berkata, silakan lanjutkan. Dalam komentar Anda pagi ini, Anda menyebutkan bahwa dalam kesepakatan dengan Iran, itu akan menjadi kerugian bagi Volta sedikit. Ya, tentu saja. ingin melihat wajah saya? Ya, maaf, silakan lanjutkan. Dalam komentarnya pagi ini, Anda mengatakan bahwa tidak ada kesepakatan dengan Iran. Ini akan semacam datang dengan taruhan untuk kepentingan negara-negara Teluk. Apakah itu berarti bahwa dalam negosiasi dengan Iran, Anda akan membahas proksi dan ancaman terhadap Selat Hormuz yang bahkan tanpa penutupan memengaruhi pelayaran laut? Lalu lintas dan juga proksi? Ya, menurut nota kesepahaman disebutkan perdamaian di kawasan dan tidak ada campur tangan terhadap kedaulatan atau kepentingan negara-negara independen. Nah, itulah yang dimaksud dengan proksi. Mereka sedang mengintervensi kedaulatan suatu negara. Ketika Anda memberikan uang misalnya kepada Hizbullah untuk bertindak sebagai pesaing pemerintah sah Lebanon, Anda sedang ikut campur dalam politik mereka. Ketika Anda mensponsori milisi di Irak, Anda sedang ikut campur di Irak. Ketika Anda mensponsori, tahu kan, Hamas atau Houthi atau siapapun itu, Anda sedang ikut campur dalam kedaulatan negara-negara tersebut. Jadi, itu termasuk di dalamnya. Nota kesepahaman tersebut mengatur adanya pembicaraan tentang isu-isu ini, karena hal itu sangat penting. Topik ini pasti akan dibahas, karena pada akhirnya tidak akan ada perdamaian dan stabilitas di kawasan ini selama masih ada aktor non-negara yang beroperasi di dalam perbatasan negara-negara berdaulat dan didanai oleh Iran. Terima kasih. Apa komentar Anda tentang perselisihan antara Iran dan Oman terkait keamanan pelayaran di kawasan Selat Hormuz yang sangat penting itu? Ya, jadi kita sampai pada titik sekarang di mana Anda mendengar misalnya orang-orang Iran mengatakan satu hal, tetapi kemudian hal lain yang benar-benar terjadi. Yang ingin saya katakan kepada semua orang adalah, sudah jelas bagi kami dan seharusnya juga jelas bagi Anda bahwa sistem Iran akan terus menghasilkan retorika yang maksimalis. Mereka akan menampilkan orang-orang di TV dan media resmi untuk membuat pernyataan. Tapi kami tidak terlalu peduli dengan konferensi pers mereka. Yang kami perhatikan adalah apakah kapal-kapal itu benar-benar bergerak. Jika kapal-kapal itu bergerak seperti seharusnya, maka itulah yang akan kami nilai dan kami tanggapi. Jika di sisi lain retorika itu disertai dengan ancaman nyata dan kapal-kapal tidak bergerak, itu melanggar kesepakatan dan kami akan bermasalah dengan hal itu. Jadi kami mengamati arus kapal yang terus-menerus. Dalam hal ini, rute tersebut melayani upaya evakuasi yang dipimpin oleh Organisasi Maritim Internasional, dan itu harus terus berlanjut. Selama itu terus berlanjut, mereka bisa mengadakan semua konferensi pers yang mereka inginkan. Jika itu berhenti, maka kita akan punya masalah. Terima kasih. Ada komitmen dari Oman bahwa tidak akan ada pungutan biaya atau tol, menegaskan kembali bahwa mereka tidak tertarik dengan sistem ini, bahkan setelah negosiasi selama 60 hari. Saya tidak tahu apakah sudah dikeluarkan, tapi kita punya pernyataan bersama dari pertemuan kita yang menjelaskan hal itu dengan sangat jelas. Oleh karena itu, saya ingin menegaskan kembali poin yang saya sebutkan sebelumnya. Jika Anda belum mendengarnya di bagian terbuka, biaya dan tol itu sama. Anda harus membayar untuk melewati. Tidak peduli apakah itu disebut biaya, tol, atau sumbangan, itu tetap tol. Begitulah kami mendefinisikannya. Ini adalah jalur air internasional. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang mendukung harus membayar untuk melintasi selat. Dan pikirkanlah seperti itu. Itu bahkan tidak masuk akal. Misalkan saja kita benar-benar kehilangan akal dan memutuskan untuk setuju dengan mekanisme tol atau biaya. Bagaimana cara kerjanya? Itu tidak masuk akal. Karena apa konsekuensi jika tidak membayar? Jika kapal berkata tidak mau membayar, itu bukan tol, tidak bisa ditagih. Tagih lewat pos, mereka ditembak. Jika menembak dan menenggelamkan kapal, tidak ada kapal lain yang akan bergerak. Sistem seperti ini ceroboh dan tidak layak. Lebih baik lupakan saja ide itu sekarang. Kami sudah sangat jelas. Silahkan datang. Sebut saja sebagai biaya atau tol. Sebut apapun yang kamu mau. Jika mereka memungut biaya untuk menggunakan selat, kami tidak akan mendukung. Kami tidak akan mentolerir atau mengizinkan. Ada kesepakatan bulat di ruangan itu mengenai hal ini. Dua hal. Tentang Venezuela, apakah sudah ada nilai dalam dolar untuk bantuan atau masih terlalu dini? Ya, masih terlalu dini. Kami tahu mereka membutuhkan. Dengan pengalaman saya tinggal di Florida Selatan dan melewati badai yang mempengaruhi Karibia, saya belajar bahwa kita harus menunggu untuk melihat kebutuhan yang ada. Prioritas paling mendesak saat ini adalah pencarian dan penyelamatan, karena sangat penting untuk mengeluarkan orang-orang dari reruntuhan dalam waktu 48 jam agar mereka bisa bertahan hidup. Dan karena itu, itulah hal pertama yang akan kami tanggapi. Setelah itu, kami akan menilai apa lagi yang mereka butuhkan. Saya membayangkan berdasarkan apa yang saya ketahui tentang situasi seperti ini, mereka akan membutuhkan tempat. Bagaimana Anda menampung semua orang ini dalam jangka pendek? Jadi, kami akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hal itu. Belum genap 12 jam berlalu. Belum ada angka pasti, tapi Presiden benar-benar berkomitmen untuk mendukung Venezuela.
Dan kedua, apakah Anda tahu bahwa sebagian dana beku yang ditahan Qatar telah dipindahkan? Tidak. Sudah ke Iran. Baik, saya tidak tahu tentang itu. Saya rasa tidak ada seorang pun di sistem kami yang mengatakan itu. Saya tidak tahu apakah Anda maksudkan ada berita, tapi sampai sekarang kami tidak tahu ada uang apapun, dan kami juga tidak mengizinkan transfer apapun. Oke, uangnya masih di sana, semenurut saya ya, itu pemahaman kami. Baik, kalau belum ada kesepakatan soal itu, lebih baik tetap seperti ini. Tentang hasil pertemuan dengan Raja hari ini. Sangat positif, kami datang pertama-tama untuk membangun hubungan jangka panjang. Kami sudah di sini selama puluhan tahun, jadi ini bukan sesuatu yang baru antara negara kita. Oh, jadi tentu saja, seperti biasa, hanya ingin mengungkapkan rasa terima kasih atas segalanya. Dukungan yang mereka berikan kepada kami selama konflik ini. Dan hal kedua adalah hanya menegaskan kembali poin-poin yang sudah saya sebutkan kepada Anda. Yaitu, kami tentu saja adalah Presiden Amerika Serikat. Jika kita bisa membuat kesepakatan dengan Iran yang baik untuk semua pihak, kita ingin melakukannya. Kita akan melakukannya. Kita bisa memberikan semua kesempatan agar hal ini berhasil. Tapi juga untuk memperjelas bahwa kita tidak akan melakukan apapun atau menyetujui apapun yang mereka tidak ketahui. Yang mereka tidak ketahui. Bahwa mitra kita di kawasan tidak mengetahuinya. Bahwa mitra kita di kawasan tidak sejalan. Dan bahwa dengan cara tertentu, itu bisa membahayakan keamanan dan stabilitas mereka. Jadi untuk meyakinkan mereka tentang hal-hal ini, poin-poin yang sama yang kami angkat dalam pertemuan CCG. Tuan. Tuan Sekretaris, dalam pertemuan dengan sekutu CCG, apakah ada di antara mereka yang berkomitmen untuk berkontribusi pada rekonstruksi sebesar 300 miliar dolar ini? Tidak, itu tidak dibahas. Maksud saya, masalah rekonstruksi itu masih sangat jauh, dan itu adalah sesuatu yang Anda tahu akan dibahas pada waktu yang tepat dalam proses ini. Tapi itu tidak dibahas oleh siapapun. Anda mengatakan bahwa Anda sedang menetapkan garis merah Anda, baik terkait dengan Hormuz maupun program nuklir. Iya, Iran menolak istilah-istilah tersebut. Apa langkah selanjutnya dari Washington? Baik, saya lihat Presiden memiliki beberapa opsi yang tersedia. Jika Iran mengingkari janjinya, atau jika Iran memutuskan bahwa mereka tidak ingin membuat kesepakatan, mari kita berharap itu tidak terjadi. Kita tidak ingin itu terjadi. Mari kita beri kesempatan penuh agar diplomasi bisa berjalan. Kami punya tim yang baik yang bekerja untuk ini. Jadi kalau tidak berhasil ya, Presiden tahu apa saja opsi yang dimilikinya. Dan tapi tahu, saya tidak akan membahas apa saja opsi itu dengan Anda. Tapi Presiden punya banyak opsi yang tersedia baginya. Arme. Menggunakan istilah yang sangat langsung. Untuk menggambarkan orang Iran, para pemimpin Iran menyebut mereka sebagai Anda. Anda menyebut mereka sebagai orang-orang teokrat yang gila. Apakah Anda masih melihat hal itu pada kepemimpinan saat ini? Begini, bukan berarti saya percaya begitu saja, itu adalah fakta. Maksud saya, sistem Iran dipimpin oleh para ulama radikal. Memang selalu dipimpin oleh mereka, dan sampai sekarang masih dipimpin oleh mereka. Meski begitu, kita juga harus mempertimbangkan dinamika geopolitik situasi ini. Dan kemudian, ada pertanyaan apakah mereka telah mengubah pola pikir mereka, atau apakah mereka telah mengubah pendekatan mereka terhadap hubungan mereka. Ya, untuk Amerika Serikat dan negara tetangga, mari kita beri kesempatan agar ini berhasil. Tapi mungkin saja sudah berubah. Saya tidak mengatakan itu sudah berubah. Saya mengatakan bahwa Presiden ingin mengeksplorasi apakah memang begitu. Dan jika memang sudah berubah, kita akan mengetahuinya. Tapi kita tidak akan mengetahuinya dari apa yang mereka katakan. Kita akan mengetahuinya dari apa yang mereka lakukan. Kita akan menilai mereka dari tindakan mereka. Dan kita akan menguji hipotesis ini dan melihat hasilnya. Lihat, tidak ada yang bilang ini akan mudah. Kita tahu bahwa orang-orang di tingkat tertinggi pemerintahan ini masih menganut teologi dan pola pikir yang sama seperti dulu. Tapi ada sektor politik yang tampaknya lebih fleksibel dan mau berdialog. Dan dengan mereka lah kita sedang bernegosiasi. Kita lihat saja bagaimana semua ini akan berjalan pada akhirnya. Bulan lalu, Presiden Trump mengancam akan mengebom Oman jika mereka memberlakukan tarif di Selat Hormuz. Hari ini, Anda mengatakan bahwa tidak ada negara yang boleh memberlakukan tarif di Selat Alami. Bagaimana hubungan bilateral dengan Oman saat ini? Apakah Anda yakin mereka tidak sedang bermain-main? Taktik yang sama soal isu ini. Hubungan kami dengan Oman berjalan baik. Maksud saya, pada akhirnya tidak akan ada biaya atau pungutan, tidak akan ada sama sekali, dan mereka sudah menandatangani. Kamu tahu, mereka ada di pertemuan hari ini dan mengatakan bahwa mereka tidak mendukung sistem pungutan. Jadi itu bagus sekali. Saya benar-benar perlu bertanya, karena beberapa minggu yang lalu ada ancaman untuk mengebom Oman. Jadi sepertinya tidak semuanya baik-baik saja. Jika Anda... Saya hanya bisa bicara tentang hari ini, dan hari ini mereka mengatakan di pertemuan dan menandatangani bahwa tidak akan ada biaya atau pungutan. Dan karena itu saya pikir ini adalah kabar baik bahwa mereka telah menandatanganinya. Puan Sekretaris, tentang Venezuela, ada proses stabilisasi yang sedang berlangsung. Ya, jelas memiliki peran besar dalam hal itu. Apakah Anda khawatir bahwa gempa bumi ini dapat mengganggu proses tersebut?
Saya tidak khawatir tentang itu. Kami khawatir ada yang tertimbun dan kami ingin menyelamatkan mereka. Beberapa dari mereka memiliki kerabat di Zewa. Tapi terlepas dari itu, kami selalu merespons krisis kemanusiaan, terutama di belahan bumi kami. Kami fokus pada hal itu sekarang. Gempa bumi berada di luar kendali dan tidak bisa direncanakan, tapi kami merespons hal ini secara positif. Kami senang melihat negara-negara lain di kawasan ini juga ikut bergerak. Maksud saya, ini adalah El Salvador dan Presiden Bukele yang sebelumnya tidak memiliki hubungan baik dengan Venezuela, tetapi dia segera mengirim tim pencari dan penyelamat untuk memberikan bantuan. Sekarang, mari kita fokus pada sisi kemanusiaan. Ada orang-orang yang terdampak dan terluka, beberapa meninggal, yang lain mengalami luka parah, dan beberapa masih terjebak di bawah reruntuhan. Mari kita fokus pada hal itu. Tentang bagaimana hal ini cocok dalam proses stabilisasi yang lebih luas, saya rasa kita tidak melihatnya dari sudut pandang itu. Jelas ini adalah sebuah kemunduran. Tapi kita akan melewatinya dan saya percaya Venezuela akan keluar lebih kuat dari ini meskipun ada tragedi yang sedang dihadapinya sekarang. Tuan Sekretaris, memorandum tersebut tidak merinci tahun-tahun di mana Iran tidak boleh mengembangkan senjata nuklir. Apakah perjanjian akhir perlu mencantumkan angka? Saya menghargai tidak. Itulah sebabnya tidak Lakta. Mengapa MOU tidak mencantumkan hal itu? Karena MOU bukanlah perjanjian akhir. MOU hanya membuat kerangka dan parameter untuk sebuah negosiasi. Dan tidak diragukan lagi bahwa sebagai bagian dari negosiasi tersebut, persyaratan yang sangat spesifik seperti tahun dan batasan akan dibahas. Dan itu termasuk mekanisme untuk verifikasi dan penerapannya. Tapi apakah ada angka? Pagi ini akan ada negosiasi yang berlangsung antara GCC dan Iran dan Irak terkait dengan Hormuz. Apakah Anda mendukung jenis... Apa itu? Kami baru saja mendengar pagi ini bahwa akan ada negosiasi antara GCC, Iran dan Irak terkait dengan Hormuz. Apakah Anda mendukungnya? Saya tidak tahu tentang itu dan saya belum melihat laporan itu. Itu belum dibahas dengan saya hari ini. Jadi saya tidak bisa berkomentar. Sekretaris, silakan bicara. GCC sedang bekerja pada suatu kesepakatan langsung dengan Iran untuk meredakan ketegangan? Ya, saya tidak bisa berbicara soal komunikasi bilateral negara-negara tersebut. Saya rasa mereka selalu memiliki komunikasi dan Qatar telah menjadi mediator utama dalam hal ini. Tentang nota kesepahaman kami, di mana kami akan terlibat. Yang kami bahas hari ini adalah akan ada mekanisme, karena sekarang sudah digunakan untuk segalanya. Namun akan ada sistem yang ditetapkan di mana pada setiap tahap proses, seiring perkembangan terjadi, baik dalam diskusi teknis maupun politik seputar mall, mereka akan dilibatkan. Kami akan memastikan bahwa mereka selalu mendapatkan informasi terbaru tentang semua yang sedang dibahas, tentang semua yang sedang dipertimbangkan, dan kami dapat menyelaraskan pandangan serta kepentingan mereka dengan pandangan serta kepentingan kami dalam hal ini. Banyak negara-negara yang mengalami serangan rudal, termasuk Bahrain. Selama yang baru-baru ini ya, tapi tidak ada disebutkan dalam nota kesepahaman yang baru-baru ini ya, tapi tidak ada disebutkan tentang itu dalam nota kesepahaman antara apa yang akan kamu katakan tentang itu? Apa yang akan kamu katakan tentang itu? Baik, lihat, saya rasa ada kesalahpahaman. Nota kesepahaman tidak harus bersifat menyeluruh. Pada dasarnya, itu menetapkan dasar-dasar negosiasi seperti yang dilakukan nota kesepahaman. Ada poin-poin khusus tentang pembukaan kembali selat segera, tetapi pada akhirnya itu menetapkan aturan untuk proses negosiasi. Dalam proses itu, saya membayangkan banyak hal akan didiskusikan. Mengenai JCC, hari ini mereka menyebutkan sesuatu yang sangat menarik bagi mereka. Mereka menginginkan semacam pendanaan untuk rekonstruksi. Mereka mengalami kerusakan, mereka ingin mendapatkan kompensasi atas kerusakan tersebut. Jadi saya membayangkan bahwa sebagai bagian dari proses MOU dan sebagai bagian dari keterlibatan mereka dengan kami dalam proses ini, isu-isu seperti itu akan muncul, bukan? Ayo, rekan Anda dari Italia membatalkan janji sebelum Anda datang ke sini. Karena ketegangan antara Trump dan Perdana Menteri Meloni, apakah Anda membahas topik ini? Apakah Anda berbicara dengan rekan Anda? Saya berbicara dengannya pada hari Jumat lalu. Itu hari Jumat atau Sabtu ketika mereka memutuskan untuk tidak datang. Beberapa kesepakatan tentang mineral kritis dan isu lainnya sudah disepakati dan akan segera ditandatangani. Saya punya, Anda tahu, hubungan yang baik dengannya. Dia menelpon saya, mengatakan bahwa dia tidak akan datang ke Miami. Saya memang sudah berencana ke sini, jadi semuanya berjalan lancar. Sayang sekali acaranya harus dihentikan. Saya pikir mereka seharusnya tetap datang. Tapi kami memang sudah punya kesepakatan untuk ditandatangani. Kami masih akan menandatanganinya dalam waktu dekat. Kami hanya perlu mencari tempat untuk melakukannya. Apakah yang terakhir bisa melupakan masa lalu dan membangun kembali kepercayaan di antara sekutu? Ya, saya sedang memikirkan hubungan dengan Italia. Tidak ada hambatan di tingkat militer dan lainnya. Jelas, Presiden dia merasa kesal. Dia merasa bukan hanya Italia, tapi juga negara-negara lain. Ketika kami menghadapi ancaman, terutama terhadap Eropa, banyak negara Eropa yang tidak mengambil sikap atau bertindak cukup, termasuk sayangnya Italia. Tapi kita harus menghadapi hal itu. Tapi pandangannya tentang hal ini sangat jelas. Itu seharusnya tidak mengejutkan siapapun. Dia sudah sering mengatakannya, bahkan kemarin dia mengatakannya lagi. Dia memang begitu.
Dan poin-poin itu akan dibahas dalam KTT NATO beberapa minggu lagi. Minggu lalu, Wakil Presiden Vance mengatakan di ruang rapat bahwa terkadang Presiden Trump merasa frustrasi karena setiap kali di ruang rapat ada rapat presiden dengan dia. Apa yang kamu lakukan di sini di ruang rapat? Salah mengatakan bahwa Presiden Trump kadang-kadang merasa frustrasi setiap kali kesepakatan antara Israel dan Lebanon semakin dekat. Israel meluncurkan semacam bom yang menewaskan warga sipil di Beirut dan itu tampaknya tidak produktif. Banyak anggota Partai Republik. Saya menganggap komentar-komentar ini di Kongres Tidak pantas. Apa pendapatmu tentang mereka? Jadi salah satu hal yang terjadi adalah kami sebenarnya berhasil melakukannya. Pada hari Jumat lalu, kami mengaktifkan kembali mekanisme pemantauan yang sebelumnya tidak aktif. Sekarang, kepala, sedang bingung dan Lebanon. Sayangnya pada hari Jumat lalu, kami mengaktifkan kembali mekanisme pemantauan. Insiden, kami tidak lagi menerima begitu saja perkataan pihak ketiga. Kita bisa melihat, menilai, dan mengukur apa yang sebenarnya terjadi. Kemarin misalnya 2 pria bersenjata dari Hizbullah dengan kendaraan mendekati pos Israel dan tentara Israel bereaksi terhadap situasi tersebut. Jika ini terjadi seminggu yang lalu, beritanya hanya akan menyebutkan bahwa 2 orang Lebanon tewas oleh tentara Israel. Sekarang kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita bisa melihat dengan jelas dari rekaman bahwa 2 pria bersenjata yang bukan dari tentara Lebanon menjadi ancaman bagi pos pemeriksaan tersebut. Ini mengubah segalanya dibandingkan dengan informasi yang kita terima sebelumnya. Selain itu, hari ini adalah hari ketiga. Kamu tahu, di sini kita beberapa jam lebih dulu. Hari ini akan menjadi hari ketiga pembicaraan antara otoritas Lebanon dan otoritas Israel. Kemarin kita menjalani hari yang sangat baik. Saya percaya kita sangat dekat untuk mencapai komitmen kepentingan antara niat kedua negara yang menurut saya mulai menggambarkan masa depan yang menjanjikan. Ini akan menjadi sebuah proses, akan memakan waktu, akan membutuhkan banyak kerja keras. Tapi saya katakan, untuk pertama kalinya dalam 30 tahun pemerintah berdaulat Lebanon berbicara langsung dengan pemerintah Israel. Dengan merekalah kita akan bernegosiasi dan bekerja, bukan dengan Hizbullah. Hizbullah bukanlah pemerintah Lebanon. Lebanon punya pemerintah, punya pemimpin yang dipilih secara demokratis. Mereka memiliki hak berdaulat untuk berbicara dan membela kepentingan rakyat Lebanon. Apa yang kami inginkan untuk Lebanon adalah masa depan yang damai. Itu adalah keinginan semua orang di sini. Sejujurnya, kita akan memiliki komitmen untuk kepentingan yang positif baik hari ini maupun dalam beberapa hari ke depan. Kami telah bekerja keras untuk itu. Kami berharap hari ini menjadi hari untuk melanjutkan beberapa hal yang berhasil kami capai kemarin. Apakah Anda setuju dengan pandangan Wakil Presiden? Tidak, saya sudah memberitahumu proses yang sedang kami lakukan sekarang dan itu saja. Kita akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan kita akan bisa melakukan evaluasi yang jujur tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang tidak terjadi. Sayangnya, dalam beberapa minggu terakhir, hanya ada kabut ketidakpastian tentang siapa yang sebenarnya menyerang apa, di mana, dan mengapa. Saya rasa sekarang hal itu sudah dihadapi dan diselesaikan. Jadi, saya percaya ini akan memberi kita banyak kejelasan tentang proses ini. Mari kita pastikan masalah ini benar-benar jelas. Seberapa besar perbedaan pandangan Anda dengan Wakil Presiden? Tentang masalah apa, khususnya di Iran? Pemerintahan ini tidak, biar saya katakan satu hal. Semua orang di sini sejalan dengan Presiden Amerika Serikat, masing-masing dari kita. Presiden Amerika Serikat adalah orang yang menentukan kebijakan luar negeri negara kita. Dan peran kita, tentu saja, adalah memberi nasihat, memberikan saran, memberikan pendapat. Tapi, yang dipilih oleh rakyat negara kita untuk memimpin kebijakan luar negeri kita adalah Presiden. Presiden yang mengambil keputusan-keputusan itu, dan kami semua di timnya, masing-masing dari kami, bekerja dengan sangat selaras, sangat dekat satu sama lain, untuk melaksanakan kebijakan luar negeri Presiden. Semua yang kami lakukan adalah karena Presiden telah memutuskan bahwa hal itu akan dilakukan. Dan salah satu hal yang paling saya banggakan, saya tidak bisa berbicara untuk semua sektor pemerintahan kita, karena saya tidak terlibat di bidang lain pemerintahan kita, tapi salah satu hal yang paling saya banggakan adalah ketika berbicara tentang kebijakan luar negeri dan keamanan nasional, kami tidak membuat drama, kami tidak bermain-main. Kami memiliki kelompok orang yang bekerja sangat baik bersama dan secara erat untuk melaksanakan arahan Presiden, dan itulah sebabnya saya percaya kami telah mendapatkan hasil dan pencapaian yang baik, dan kami akan terus mendapatkan hasil dan pencapaian yang baik. Semua orang memiliki peran penting untuk dijalankan, dan semua orang menjalankan peran itu serta melakukannya secara kolaboratif. Benar, dan saya pikir itu sangat membantu Presiden, dan saya pikir itu sangat membantu negara. Tentu saja, salah satu dari mereka adalah Anda. Mengenai diskusi dengan Iran sebagai diplomat utama, apakah Anda tidak ingin memiliki peran yang lebih langsung dalam percakapan yang dipimpin oleh Wakil Presiden itu? Lihat, menurut saya, seperti yang lain, itu adalah analisis yang konyol. Wakil Presiden adalah orang nomor 2 dalam pemerintahan. Itu membuktikan bahwa kami benar-benar serius dengan inisiatif ini. Tim kami sedang mengerjakan hal itu, dan saya di sini karena mereka sedang melakukan perjalanan. Kami semua punya peran, dan setelah 3 hari di negara penting ini, menurut saya itu pertanyaan yang konyol. Wakil Presiden Amerika Serikat selain Presiden adalah orang kedua yang paling berkuasa di pemerintahan kami.
Fakta bahwa dia terlibat langsung dalam hal ini menunjukkan betapa pentingnya topik ini bagi pemerintahan kami. Jadi saya pikir sangat positif bahwa dia terlibat dalam hal ini, Tuan Sekretaris. Anda tahu bahwa semua ancaman yang datang dari Iran berkaitan dengan Hormuz dan dampaknya terhadap lalu lintas maritim. Bagaimana kita bisa mengakhiri hal ini? Meskipun mereka mencoba menutupnya, itu tetap memengaruhi pelayaran di sana. Ya, itu berdampak karena mereka telah meledakkan kapal dan menanam ranjau. Hal ini harus ditangani secara langsung. Kami menginginkan pendekatan yang lebih. Banyak kapal yang berlayar sekarang, tapi kita perlu mengembalikan selat itu seperti sebelum konflik ini. Karena itu adalah jalur pelayaran internasional dan akan tetap seperti itu bagaimanapun juga. Sekretaris, apakah Anda khawatir pelonggaran sanksi terhadap Iran akan membiayai tentaranya dan kelompok-kelompok sekutunya? Pengaruh apa yang dimiliki Zisiwa untuk mencegah hal itu? Jika Iran mendanai kelompok-kelompok, rudal, dan segala sesuatu lainnya dengan dana tersebut, maka kesepakatan itu tidak akan berhasil, bukan? Kami tahu itu, tapi kami berharap tidak demikian. Saat ini hanya ada izin selama 60 hari untuk memungkinkan negosiasi berjalan dan melihat kemana hasilnya. Saya ulangi, jika Iran benar-benar menginginkan kesepakatan, Amerika Serikat terbuka. Jika tidak, maka Presiden akan mengetahuinya dan memiliki opsi yang tersedia untuknya. Hanya satu pertanyaan tentang NATO. Kemarin kami mengetahui bahwa seorang pejabat tinggi mengatakan di Washington bahwa sebenarnya sekutu seperti Italia membantu tentara dan IWA serta membuka pangkalan mereka untuk Amerika. Jet ya, Iran hari ini menanggapi dan menyebut NATO sebagai kaki tangan. Mereka mengklaim bahwa mereka lah yang bertanggung jawab atas pecahnya perang antara Amerika Serikat dan Iran ini. Ya, Iran? Oke, jadi apa reaksimu terhadap fakta bahwa begini? Saya selalu menegaskan bahwa Iran merupakan ancaman yang lebih serius bagi Eropa daripada bagi Amerika Serikat. Iran sudah memiliki rudal yang dapat menjangkau sebagian wilayah Eropa, dan inilah yang menjadi bagian dari frustrasi Presiden. Semua orang suka berkata bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir, bahwa Iran tidak boleh memiliki kapabilitas senjata nuklir. Tapi satu-satunya yang benar-benar mau melakukan sesuatu tentang hal itu adalah Presiden. Dan ketika dia melakukan sesuatu tentang hal itu, dia menemukan sekutu-sekutu yang mempersulit kita untuk menggunakan pangkalan kita. Dan kemudian, sekali lagi, jika Anda berbicara tentang aliansi NATO, salah satu alasan mengapa saya selalu sangat mendukung kehadiran kita di NATO adalah karena itu menjamin hak kita untuk menggunakan pangkalan yang memungkinkan kita memproyeksikan kekuatan dan melindungi kepentingan kita. Tapi jika Anda tidak diizinkan menggunakan pangkalan-pangkalan itu oleh negara-negara tersebut, maka itu membuat seluruh aliansi dipertanyakan. Mengenai Presiden, dia percaya bahwa Iran adalah ancaman yang lebih besar bagi Eropa daripada bagi Amerika Serikat. Ketika dia mengambil tindakan, dia tidak meminta dukungan militer dari negara-negara tersebut. Kami tidak membutuhkan bantuan mereka. Dia bertanya apakah kami bisa menggunakan pangkalan militer, tapi beberapa menolak atau mempersulit. Hal itu membuatnya kesal dan sejujurnya menciptakan bayang-bayang terhadap harapan bahwa NATO akan disesuaikan. Saya harus pergi dan melanjutkan. Tentang Irak, saya penasaran seberapa besar kekhawatiran Anda terhadap Iran yang memperkuat kendali atas milisi-milisi sekutunya di sana. Dan bahkan dengan pembicaraan-pembicaraan yang sedang berlangsung, ancaman seperti apa yang mungkin ditimbulkan di masa depan bagi negara-negara tetangganya? Nah, sekali lagi, ini adalah contoh campur tangan Iran dalam urusan kedaulatan negara lain, dalam hal ini Irak. Dengan demikian, mereka sekarang punya Perdana Menteri baru. Dia membentuk pemerintahan. Kami menerima sinyal positif darinya. Dia akan segera mengunjungi Washington untuk bertemu Presiden. Dan harapan kami adalah, Anda tahu, kami akan terus membela kedaulatan, menghormati kedaulatan rakyat Irak, dan menolak campur tangan Iran. Jadi itu akan menjadi topik pembicaraan. Kami sudah menjalin kontak dengan Perdana Menteri baru. Dia sudah berbicara dengan Presiden lewat telepon sekali. Kami sedang memantau, sampai sekarang ada tanda-tanda baik dan beberapa tindakan bagus yang dia ambil dalam membentuk pemerintahannya. Tapi, tentu saja, masih ada beberapa tantangan. Tapi itu sesuatu yang akan kami pantau dengan sangat dekat. Baik, pertanyaan terakhir teman-teman, karena kami perlu bersiap-siap untuk pergi. Satu lagi tentang negara-negara GCC. Kompensasi atas kerusakan. Bagaimana itu bisa dilakukan? Apakah itu bisa berasal dari dana yang telah dicairkan? Saya tidak akan berspekulasi sekarang tentang bagaimana hal ini akan diselesaikan. Saya hanya menunjukkan bahwa hal ini muncul dalam pertemuan hari ini. Ini adalah kepentingan mereka, dan kita harus membahas poin ini di suatu waktu. Tapi kita sendiri sebenarnya belum benar-benar membahas detailnya, kan? Bagaimana dengan Rusia sebelumnya? Tentang siapa? Rusia menuduh Amerika Serikat tidak mematuhi, dalam tanda kutip, kesepakatan atau pemahaman yang kita buat di Alaska. Silakan, tentu saja. Tidak ada kesepakatan di Alaska. Ada sebuah usulan di Alaska, tapi tidak ada kesepakatan di Alaska. Jika ada kesepakatan, perang sudah berakhir.
Presiden dan Zewa tetap siap membantu mendorong berakhirnya konflik di Ukraina secara permanen. Ada 20.000 tentara tewas setiap bulan, sebagian besar adalah tentara Rusia. Ini sangat melemahkan bagi Eropa dan terutama bagi Ukraina. Dan semakin juga bagi Rusia. Jadi, jika kita siap untuk maju dan memainkan peran konstruktif, jika memang ada bagi kita dalam mempertemukan kedua pihak dan mengakhiri perang ini. Itulah yang telah dicoba dilakukan oleh Presiden selama 1,5 tahun terakhir. Tapi tidak ada kesepakatan di Alaska. Ada sebuah usulan yang dibuat di Alaska, tapi tidak pernah ada kesepakatan. Jika memang ada, itu dibuat oleh Amerika Serikat, karena itu sama seperti yang Anda lihat dipublikasikan.